Ini sudah tengah malam. Di kejauhan, area itu gelap gulita, diselimuti kabut. Hanya di tempat ini, cahaya perak mengalir. Angin malam berembus, dan dedaunan yang berkilauan saling berbenturan, mengeluarkan suara seolah-olah mutiara besar dan mutiara kecil jatuh ke piring giok. Sangat enak didengar. Dalam suara semacam ini, jiwa dan raga Chu Feng menjadi damai. Seluruh dirinya terasa kosong dan jernih, merasakan irama dao yang istimewa. Ini membuatnya terkejut. Benturan daun putih perak memang merdu, tetapi mengapa membuat orang merasa sangat hampa dan spiritual, seolah ada perasaan ingin melepaskan diri. Seperti suara dao agung yang menyebar. Ia merenung sejenak, lalu menggunakan teknik pernapasan guntur agung, mencoba untuk menempa dirinya. Dalam sekejap, persendian tulang Chu Feng mengeluarkan suara tanpa henti, tetapi bukan lagi bunyi kerak seperti biasanya, melainkan suara renyah, seolah-olah batu logam sedang berbenturan. Seketika, ia merasa tulang-tulangnya mati rasa. Energi misterius menyebar keluar, berhamburan ke seluruh anggota tubuhnya. Kemudian, kelima organ dalamnya juga beresonansi, sangat teratur, seperti petir yang berdetak, menempa organ-organ dalamnya, dan lapisan energi berkilauan menyelimutinya. Chu Feng terkejut. Efek teknik pernapasan guntur agung ini jauh lebih baik daripada hari-hari biasa. Ia jelas merasakan bahwa fisiknya semakin kuat. Apa alasannya? Ia melihat ke pohon ini. Apakah ini karena suara yang dikeluarkan oleh benturan dedaunan? Ketika teknik pernapasan guntur agung berakhir, sedikit zat muncul di permukaan tubuhnya, agak seperti keringat, yang diperas keluar dari darah dan dagingnya. Efeknya luar biasa. Chu Feng yakin bahwa ia sekarang berada di puncak tertinggi tahap 9 ranah kebangkitan. Fondasinya cukup dalam, dan cengkeramannya untuk menerobos ke tingkat Raja Binatang sebentar lagi akan jauh lebih besar. Raja Binatang berada di ranah belenggu. Ia tidak menggunakan teknik pernapasan yang diajarkan Huang Niu, karena ia terus menunggu pohon perak itu berbunga. Itu adalah saat terbaik untuk menggunakan metode ini. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu kuncup bunga muncul. Seiring berjalannya waktu, ketika pohon ini mendekati 2 meter, itu tidak lagi tumbuh lebih tinggi, tetapi menjadi lebih rimbun. Cabangnya terus bertunas, dan daun putih perak semakin banyak. Tempat ini tampak seputih salju, dengan cahaya perak yang tumpah, mengalir ke bawah. Selain itu, batangnya menebal, menjadi lebih kuat dan lebih tua. Itu sama sekali tidak terlihat seperti tumbuh dalam semalam. Sebaliknya, itu tampak seperti pohon tua berusia puluhan atau ratusan tahun. Kulitnya yang tua retak, kasar, tetapi berwarna putih perak. Chu Feng menyentuh pohon ini dengan tangannya, merasakan denyutan kehidupan yang kuat. Itu memadatkan vitalitas yang melimpah. Tiba-tiba, energi kehidupan menyembur keluar, cahaya perak menyinari. Bintik muncul di puncak pohon ini, memadatkan vitalitas yang kaya, luar biasa. Dalam sekejap, tempat itu mekar seperti matahari kecil. Kuncup bunga terbentuk, dan berangsur-angsur lahir. Chu Feng telah menunggu lama, berharap itu tumbuh dengan cepat, lalu mekar. Sesuai harapan, pada pohon perak, kuncup bunga dari tunas yang sangat kecil hingga seukuran ibu jari, selesai dalam waktu singkat. Mahkota pohon menaburkan hujan cahaya perak, terlihat sangat suci. Area ini seluruhnya putih perak. Dilihat dari jauh, itu seperti dunia mitos, di mana pohon harta karun tumbuh, dan seorang dewa duduk bersila di bawah pohon itu. Chu Feng sangat tenang, menatap kuncup bunga yang membesar. Tiba-tiba, ia merasakan sedikit fluktuasi yang datang dari kejauhan, yang membuatnya mengerutkan kening. Di area kabut lain, ada makhluk hidup yang mendekat, diam-diam bergegas menuju ke sini. Kabut menghalangi, indera ilahi Chu Feng terpengaruh, tetapi pendengarannya masih jauh melampaui orang biasa. Ia mendengar suara yang hampir tidak terdengar, yang membuatnya mengerutkan kening. Ia paling tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Ia berharap bisa menunggu dengan tenang sampai pohon perak berbunga, tanpa diganggu. Ia sudah berjalan cukup jauh. Bahkan Raja Binatang biasa mungkin akan tersesat ketika masuk. Tetapi ternyata ada makhluk lain, yang seperti Chu Feng, tidak takut mati dan menyelinap masuk. Makhluk itu sangat berhati-hati, bersembunyi dan mengintai, mengitari ke belakang Chu Feng. Ia menghabiskan beberapa menit untuk mendekat, lalu tiba-tiba melompat dan menerkam ke depan. Dapat dilihat bahwa di kegelapan, cakar tajam itu memiliki panjang 30 cm. Mereka mencakar leher Chu Feng, berkilauan dengan cahaya dingin. Ini adalah seekor macan tutul awan. Tubuhnya besar, seluruh tubuhnya ditutupi pola, memancarkan aura berbahaya. Di mulutnya yang berlumuran darah, taringnya bahkan memiliki panjang beberapa puluh sentimeter, sangat menakutkan. Ia ingin membunuh Chu Feng dengan satu serangan. Ini adalah binatang aneh yang sangat kuat. Ia dapat melihat keistimewaan pohon perak. Apalagi, sudah ada kuncup bunga, yang berarti akan ada peluang besar di sini. Binatang aneh dan manusia bisa hidup damai di daerah ini, dengan syarat tidak ada keuntungan yang ditemukan. Begitu ada penemuan yang menakjubkan, pasti akan ada banyak korban jiwa. Swoosh! Chu Feng dengan cepat berbalik, mengayunkan kaki, dan menendang cakar besar itu. Seketika, terdengar suara krak, dan cakar binatang itu patah.
Macan tutul awan itu terkejut. Bulu di seluruh tubuhnya berdiri tegak. Ia merasa menendang lempengan besi. Mulutnya yang berlumuran darah terbuka, siap mengaum. Chu Feng tidak memberinya kesempatan. Seluruh tubuhnya melompat ke udara, begitu cepat sehingga macan tutul awan tidak bisa bereaksi. Dengan suara bang, ia menendang di antara alisnya, yang langsung hancur. Gedebuk. Macan tutul awan itu jatuh, dengan mulut terbuka lebar, tidak bisa mengeluarkan suara. Darah mengalir dari alisnya. Chu Feng tidak lagi melihatnya. Ia sedikit khawatir. Ia sudah masuk cukup dalam, bagaimana bisa ia masih bertemu makhluk lain? Jika kuncup bunga mekar, bagaimana jika ada yang mengganggu pada saat yang paling genting? Meskipun tempat ini bagus dan dapat mendorong pertumbuhan benih, ada masalah juga. Semoga semuanya berjalan lancar, gumamnya dalam hati. Selanjutnya, kuncup bunga pada pohon perak tumbuh seukuran kepalan tangan, dan masih terus tumbuh. Namun, kali ini kecepatannya melambat. Baru setelah 1 jam berlalu, kuncup itu membesar lagi. Jika terus seperti ini, fajar akan segera tiba. Chu Feng melihat waktu. Ini sudah tengah malam. Mengapa melambat? Ini membuatnya bingung. Pada awalnya, pertumbuhan pohon itu sangat cepat, naik hingga hampir 2 meter. Waktu berlalu, dan tengah malam itu sunyi. Untungnya, tidak ada makhluk lain yang mendekat. Tempat ini sangat damai, bahkan angin pun menghilang. Akhirnya, menjelang fajar, pohon itu tidak berubah sama sekali, sedangkan kuncup bunga tumbuh seukuran mangkuk, penuh dan indah. Cahaya perak beriak di sekitarnya, samar-samar, aroma tipis meresap. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar gugup, karena momen kritis benar-benar telah tiba. Dari kejauhan, terdengar suara lari, seperti seseorang sedang melarikan diri, tetapi pada akhirnya tidak mendekati tempat ini, melainkan menuju ke arah lain. Kemudian, ia mendengar suara alang melengking, sangat menusuk telinga, seperti pelat logam yang saling bergesekan. Itu adalah makhluk menakutkan, mengepakkan sayapnya di tengah kabut. Jangan ada yang datang, Chu Feng berdoa, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Fajar tiba, kuncup bunga memperlihatkan celah, dan seutas cahaya kemerahan mekar. Aroma yang harum tercium. Namun, hanya sampai di situ. Kuncup bunga itu kemudian berhenti bergerak lagi, bahkan aroma bunganya pun menghilang. Mengapa ini begitu aneh? Jauh lebih lambat dari yang terakhir kali. Chu Feng bertanya-tanya, sampai langit benar-benar cerah, terutama ketika matahari terbit di timur. Suara pertarungan sengit terdengar, sangat jauh dari sini, tetapi Chu Feng mendengarnya. Itu kemungkinan besar adalah Raja Binatang Semu. Karena keributan itu terlalu besar, suara elang yang menusuk telinga bergema di dalam kabut. Ada aura menakutkan yang meresap. Chu Feng menghela napas. Benar-benar sial. Ia bersembunyi di tempat terpencil seperti ini, tetapi masih bisa bertemu dengan pertarungan tingkat Raja Binatang Semu. Pop! Saat ini, kuncup bunga pada pohon perak akhirnya mekar satu kelopak. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, matahari terbit. Sinar matahari pagi menembus kabut dan menyinari, memicu perubahan drastis pada pohon perak itu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat cemerlang, berubah dari putih perak menjadi kuning emas. Penampilannya benar-benar berubah. Selain itu, kuncup bunga sebesar mangkuk itu juga sama, seperti terbuat dari emas, sangat berbeda. Sinar matahari pagi menyinari, seolah-olah mempercepat pertumbuhannya. Dalam sekejap, itu bertransformasi, berubah menjadi pohon emas. Selanjutnya, 10.000 sinar cahaya keemasan menyebar. Kuncup bunga mekar sepenuhnya secara langsung. Semua kelopak bunga terbuka pada saat yang sama. Kabut emas menyebar keluar, menyelimuti Chu Feng. Ia terkejut. Ia menduga alasan pohon itu melambat pertumbuhannya pada akhirnya adalah karena itu menunggu sinar matahari pagi. Yang paling aneh adalah kabut yang meresap di dalam bunga itu juga berwarna keemasan, seperti sinar matahari pagi, menyinari tubuh Chu Feng. Ia memiliki pengalaman terakhir kali. Ia tidak panik, dan menggunakan teknik pernapasan khusus untuk menyerap serbuk sari misterius di sini. Ia sudah bersiap, melepaskan jaketnya, membuat dirinya sangat dingin. Dalam sekejap, pori-pori kulitnya terbuka lebar. Kabut emas dengan cepat masuk ke tubuhnya melalui kulit. Tak perlu dikatakan lagi, mulut dan hidungnya penuh dengan sinar matahari pagi keemasan. Aromanya yang kuat dan harum memenuhi mulut dan hidungnya. Chu Feng hampir mabuk. Aroma ini membuat orang kecanduan. Ia hampir tidak bisa melepaskan diri. Seluruh tubuhnya terasa nyaman. Ada energi misterius. Saat ia mengedarkan teknik pernapasan khusus, energi itu bergerak di tubuhnya, hangat, dan sangat nyaman. Chu Feng memiliki ilusi, seolah-olah ia akan naik dan menjadi dewa. Aroma bunga meresap ke dalam hati dan limpa, jauh ke dalam sumsum tulang. Seluruh tubuhnya harum, termasuk darah, daging, tulang, dan organ dalamnya. Semuanya dipelihara oleh kabut emas. Terutama ketika mengedarkan teknik pernapasan, kecepatannya bertambah. Seluruh tubuhnya bergetar. Chu Feng jelas merasakan bahwa ia sedang berevolusi, dan fisiknya meningkat dengan cepat. Kemudian, persendian tulangnya bergetar, seperti logam dan batu yang saling berbenturan. Organ dalamnya bergemuruh, seolah-olah diselimuti oleh petir. Dapat dilihat bahwa ada lapisan sak di permukaan tubuh Chu Feng, lengket.
Itu adalah hal-hal yang dikeluarkan. Tubuhnya mengalami perubahan yang menakjubkan. Di bawah lapisan zat lengket itu, otot Chu Feng seperti emas suci, mengandung kekuatan yang menakjubkan. Daging dan darahnya bergetar, tulangnya berbenturan, organ dalamnya beresonansi, berada dalam evolusi yang cepat. Sama seperti terakhir kali, setelah bunga mekar, aroma pekat tidak menyebar jauh. Ia berubah menjadi kabut emas, seperti hamparan sinar matahari pagi yang jatuh ke tubuh Chu Feng, menyelimutinya. Serbuk sari misterius semacam ini tidak menyebar, hanya berada dalam jarak beberapa kaki di dekatnya. Dong, dong, dong. Di tubuh Chu Feng, detak jantungnya seperti genderang yang ditabuh. Suaranya besar. Darah mengalir deras, bergegas ke seluruh anggota tubuhnya. Kemudian, detak jantung Chu Feng menjadi menakjubkan, seiring dengan pengedaran teknik pernapasan, seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang menakjubkan, menjadi semakin jernih dan transparan. Kemudian, rambutnya mulai memanjang dengan cepat, langsung menjuntai ke pinggang, memancarkan cahaya yang cemerlang. Tulangnya terus berbenturan, seperti memproduksi darah, mengubah dirinya, melampaui fisik aslinya. Chu Feng merasakan kekuatan, yang jauh melebihi masa lalu. Ia naik level. Fisiknya terus meningkat, seluruh tubuhnya seperti tungku dewa, mengandung energi tanpa batas. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi emas pucat. Bahkan helai rambutnya pun seolah-olah diwarnai dengan cahaya emas. Pada saat ini, detak jantungnya lebih menakutkan, kuat, dan bersemangat. Manusia biasa akan terkejut jika berdiri di sini. Itu agak menakutkan, namun, Chu Feng merasa sangat baik. Tubuhnya berubah drastis. Saat matanya terbuka dan tertutup, ada sinar cahaya yang ditembakkan. Ini adalah terobosan keranah belenggu, dan ia dapat melawan Raja Binatang. Tubuh Chu Feng bergetar hebat, seperti menembus sesuatu. Seketika, pendengaran dan penglihatannya menjadi jelas. Bahkan indera ilahi yang terhalang oleh kabut pun pulih, dan menjadi lebih kuat. Chu Feng tahu, fisiknya berevolusi dengan sangat cepat, sungguh terlalu cepat. Dalam sekejap, tubuhnya terasa seolah melepaskan diri dari semacam ikatan. Seluruh dirinya menjadi ringan dan gesit, indera ilahinya tajam, dan panca inderanya menakjubkan. Seluruh tubuhnya bersinar, seperti matahari emas yang membakar, bahkan hampir meledak. Sinar cahaya emas menyembur keluar dari otot dan dagingnya satu demi satu. Rambutnya tiba-tiba memanjang itu membawa kilau emas dan berkibar tertiup angin. Dua sinar cahaya yang menakjubkan melesak dari pupilnya, seperti dewa iblis. Seluruh tubuh Chu Feng terasa nyaman. Semua pori-porinya terbuka, dengan gila-gilaan menelan esensi kehidupan di sekitarnya. Adapun kabut emas yang tumpah dari bunga, itu diserapnya tanpa henti. Ia memiliki perasaan bahwa di masa lalu ia seperti hidup di rawa, tetapi kini ia telah melepaskan diri. Seluruh dirinya kini hampa dan jernih, seketika mencapai kebebasan. Kekuatan tingkat Raja Binatang. Chu Feng menunduk, mengepalkan tinjunya. Ia merasa seolah-olah tungku dewa abadi tersembunyi di tubuhnya, memberinya kekuatan dan melepaskan energi kehidupan yang melimpah. Sekarang ia bisa melayangkan pukulan dengan santai dan menembus dinding baja setebal 60 cm, tanpa perlu secara khusus menggunakan jurus naga dan harimau dalam tinju Xingyi. Kekuatan di tubuhnya sangatlah dahsyat dan tirani. Jika sekarang ia bertemu Kong Lin dan Huang Yun lagi, ia tidak akan pernah melarikan diri. Ia juga telah menguasai kekuatan semacam ini, kekuatan tingkat Raja Binatang. Pada saat yang sama, indera ilahinya lebih kuat daripada kedua orang itu. Semangatnya penuh. Ia melihat ke dalam dirinya sendiri dan akhirnya melihat situasi sebenarnya dari dirinya. Seluruh tubuhnya dilingkari oleh beberapa lapisan cahaya, yang tampak seperti rantai besi yang mengikat tubuhnya. Aku sudah merasa melepaskan diri dari belenggu, seperti keluar dari lumpur. Namun, sekarang terlihat bahwa itu hanyalah tahap awal. Chu Feng sadar. Bahkan setelah meninggalkan awa dan melepaskan diri ke tepi, ia menemukan bahwa masih ada satu demi satu rantai besi yang kokoh dan abadi, yang mengikat tubuhnya. Itulah yang disebut belenggu, yang suatu hari nanti perlu ia patahkan. Pada saat ini, Chu Feng sangat memahami bahwa apa yang disebut Raja Binatang semuanya mengenakan belenggu. Meskipun sekarang mereka memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan dunia, namun, mereka sendiri tahu bahwa masih ada jalan di depan yang harus dilalui. Mereka mengerti tanpa ada yang mengajari bahwa mereka harus melepaskan diri dari semua belenggu yang mereka kenakan untuk mendapatkan kebebasan sejati. Kebangkitan, belenggu, kebebasan. Inilah tiga ranah utama. Chu Feng benar-benar memahami ketiga ranah ini. Nama-namanya dijelaskan dengan sempurna dan sangat jelas. Belenggu yang melilit tubuh hanya dapat dilihat setelah indera ilahi menjadi kuat. Mereka berwarna-warni, dengan warna berbeda di area yang berbeda, dan dibangun dari berbagai energi misterius. Orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Indera ilahi dapat menangkap aura energi ini dan menggambarkannya. Chu Feng mengamati dengan cermat. Apakah ini lahir di tubuh manusia secara bawaan? Mengapa begitu mirip dengan belenggu sungguhan, seperti rantai logam, mengikat bagian-bagian utama tubuh manusia? Aku sekarang berada di tingkat Raja Binatang Semu. Aku perlu mematahkan satu belenggu agar dianggap sebagai terobosan sejati.
Di tingkat Raja Binatang Semu, kekuatan seseorang sudah sebanding dengan makhluk tingkat Raja Binatang, yang kurang adalah indera ilahi, kecepatan, dan lain-lain. Chu Feng menyesuaikan diri, mengedarkan teknik pernapasan khusus, lalu meregangkan tubuhnya dengan kuat, ingin mematahkan ikatan itu. Sayangnya, ia tidak berhasil. Ia terhuyung dan hampir jatuh. Ia melihat ke dalam diri dengan indera ilahi dan dapat melihat belenggu berwarna-warni itu bersinar bersama, menekannya secara kolektif. Satu demi satu rantai mengencang, menekan seluruh tubuhnya. Energi berwarna-warni itu seperti emas dewa dengan warna berbeda, satu persatu, menguncinya. Chu Feng tahu bahwa ia serakah. Tidak mungkin mematahkan semua belenggu sekaligus. Itu tidak realistis. Ia perlu membuat pilihan. Ia tidak terburu-buru, melainkan menenangkan diri. Ia mengedarkan teknik pernapasan. Ia akan menyerap semua serbuk sari di sini terlebih dahulu, yang akan sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Di pohon itu, kabut emas yang tumpah dari bunga semakin memudar. Itu tidak bisa lagi menyelimuti Chu Feng. Semuanya telah diserap oleh otot dan dagingnya. Pada akhirnya, hanya tersisa beberapa helai. Ia membuka mulutnya dan langsung menelannya. Setelah itu, Chu Feng merasa puas. Semua katalis telah masuk ke tubuhnya, tanpa ada yang terbuang sedikit pun. Di pohon emas, bunga itu mulai layu, kelopak demi kelopak, membawa cahaya emas pucat, layu tertiup angin, dan jatuh. Di sana, satu buah terbentuk, berangsur-angsur tumbuh. Chu Feng mengabaikannya. Ia berdiri di sana, menutup matanya, diam-diam merasakan perubahan dalam dirinya, bersiap untuk mematahkan belenggu di salah satu tempat. Kekuatanku terutama berasal dari teknik pernapasan khusus, dibantu oleh teknik tinju. Jadi, membebaskan belenggu di salah satu lengan mungkin adalah pilihan terbaik, gumamnya dalam hati. Rantai berwarna-warni yang melilit tubuhnya tidak memengaruhi teknik pernapasan. Tetapi jika ia membebaskan satu lengan, maka kekuatan jejak tinjunya akan meroket. Ia melihat ke dalam lengan kanannya. Di sana terdapat belenggu perak, seolah-olah mengikat lengannya. Kekuatan berlimpah di tubuh Chu Feng. Ia mengedarkan teknik pernapasan khusus. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya bersinar. Sinar cahaya yang menyilaukan menyembur keluar satu demi satu. Terutama lengan kanannya, yang menyala seperti matahari yang terik, menerangi area berkabut ini. Jika dilihat oleh Raja Binatang lain, mereka pasti akan terkejut. Sebab, mematahkan belenggu membutuhkan waktu. Secara umum, setelah mencapai tingkat Raja Binatang Semu, seseorang perlu mengkonsolidasikannya. Itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Chu Feng bertekad, ingin sepenuhnya menjadi ahli tingkat Raja Binatang hari ini, dan tidak mau menunggu lebih lama lagi. Bang! Akhirnya, lengan kanannya meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan, seolah-olah sesuatu telah hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya terhuyung, dan ia hampir jatuh tersungkur di sana. Chu Feng menunjukkan kegembiraan. Ia berhasil. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan lagi, terutama lengan kanannya. Cahaya perak yang menyebar keluar langsung membanjiri seluruh tubuhnya, memelihara otot dan dagingnya. Ia menunjukkan ekspresi aneh. Apa yang disebut belenggu perak pada akhirnya berubah menjadi energi misterius, menyatu ke dalam darah dan dagingnya, menjadi semacam suplemen. Tidak diragukan lagi, cahaya perak di lengan kanannya adalah yang paling kuat. Sampai semuanya tenang, Chu Feng mengepalkan tinju kanannya dan mencoba mengayunkannya. Hasilnya, dengan suara puff, api putih menyembur keluar, menyala-nyala. Ia terkejut, dan segera menyadari bahwa ia telah mengaktifkan kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa. Setiap makhluk hidup, setiap kali mematahkan satu belenggu, akan mengaktifkan kemampuan yang sesuai, yang hampir seperti kekuatan dewa. Pada hari itu, Raja Serigala Biru pernah mencoba mematahkan belenggu tertentu sebelum meninggal, ingin mengaktifkan kekuatan dewa, nirwana, tetapi akhirnya gagal. Kemampuan apa ini? Chu Feng menyelidiki. Ketika ia dengan ringan mengayunkan tinju, itu adalah api yang menyala, dan ternyata bisa membakar emas dan melelehkan batu. Ketika ia mengayunkannya dengan kuat, itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, lurus ke depan, seperti kilat, dan dapat menembus berbagai zat, sangat kuat. Ia sangat memahami kekuatan makhluk tingkat Raja Binatang. Setelah mengaktifkan kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa ini, kekuatan mereka benar-benar meningkat pesat. Dahulu, Raja Serigala Biru terluka parah. Ia tidak dapat menggunakan kemampuan mengendalikan tanah dan batu untuk waktu yang lama. Jika tidak, Chu Feng tidak akan punya peluang, dan tidak akan bisa membunuhnya. Cahaya, api, kilat. Ini seperti semacam kekuatan cahaya. Chu Feng senang, menunjukkan senyum. Kemampuan ini sangat kuat, setidaknya sangat cocok untuk pertempuran. Ia mencoba untuk menggunakan seni bela diri kuno. Tangan kanannya membentuk-bentuk naga. Hasilnya, nyala api langsung berubah menjadi naga besar, bergegas keluar. Pemandangannya sangat menakutkan. Saat Chu Feng terkejut, ia juga merasa curiga, mungkinkah seni bela diri kuno hanya dapat menunjukkan kekuatan sesungguhnya setelah mengaktifkan kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa. Kemudian, ia bahkan menggunakan tinju iblis banteng.
Hasilnya, setelah jejak tinju diayunkan, seekor banteng liar yang bersinar, menakutkan tanpa batas, menginjak tanah gunung, dan bergegas keluar. Boom, tidak jauh dari sana, ada beberapa batu besar, semuanya setinggi belasan meter. Hasilnya, mereka mudah ditabrak menjadi debu halus. Chu Feng menyadari kehebatan sejati makhluk tingkat Raja Binatang. Kebangkitan hanya seperti baru bangun dari mimpi. Belenggu, mengaktifkan potensi diri, menyadari hakikat sejati, ini baru dianggap sebagai ahli sejati. Chu Feng tercerahkan, inilah hakikat tingkat Raja Binatang. Pada saat ini, sebuah benih terbentuk di pohon emas, seolah-olah dipenuhi dengan esensi api matahari. Itu kuning emas dan menyala, sangat cemerlang. Terlebih lagi, seluruh pohon mulai mengering. Hanya benih di sana yang bersinar, dan itu menyerap semua esensi dari induk pohon, menjadi semakin indah. Chu Feng tercengang, karena ia melihat bentuk benih itu, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Itu tidak terlihat seperti benih. Bentuknya menyerupai pedang kecil. Panjangnya hanya 3,3 cm. Jika diperbesar, itu akan terlihat seperti pedang berat tanpa mata. Apakah ini masih benih? Chu Feng tertegun. Bisakah ini ditanam lagi lain kali? Ia benar-benar sedikit terdiam. Puff! Akhirnya, seluruh pohon emas itu membusuk, hancur di sana, kembali menjadi debu, benar-benar menghilang. Sebuah pedang kecil, sangat pendek, jatuh ke tanah, mengalirkan kilau emas. Chu Feng mengambilnya. Terasa berat di tangannya, lebih berat dari logam biasa. Benda apa ini? Benih atau senjata? Masih benih. Setelah mengamati dengan cermat, ia merasa itu pasti benih dengan bentuk yang aneh. Karena ia bisa merasakan vitalitas yang melimpah yang terkandung di dalamnya. Sungguh sulit membayangkan seperti apa jadinya jika ia berakar dan bertunas lagi lain kali. Terlalu aneh. Ia dengan hati-hati mencoba menggoreskannya pada batu. Hasilnya, ada bekas yang jelas di batu itu. Benih ini terlalu keras. Chu Feng tidak terlalu khawatir akan merusaknya, karena Huang Niu pernah mencoba memakan benih itu sebelumnya, dan hampir mematahkan giginya. Mungkinkah benih ini bisa digunakan sementara sebagai pedang terbang? Chu Feng bertanya-tanya. Sekarang ia benar-benar sedikit percaya pada rumor itu, bahwa dengan menanam benih di tanah, seseorang bisa menumbuhkan manusia. Bagaimanapun, ia sekarang telah menanam tubuh pedang. Suatu hari nanti, tolong tumbuhkan seorang dewi untukku, ia bergumam. Setelah itu, Chu Feng menggali tanah, mengeluarkan kotak batu itu, dan ada penemuan tak terduga yang membuatnya terkejut. Benih ini sedikit memiliki aura kehidupan. Chu Feng terkejut. Masih ada dua benih di kotak batu, satu hitam pekat dan keriput, dan yang lainnya tampak seperti telah diremukkan, berwarna ungu kecoklatan. Benih yang hitam pekat dan keriput, sekarang memiliki sedikit aura kehidupan. Jika ia tidak menjadi makhluk tingkat Raja Binatang dengan indera ilahi yang tajam, ia tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Bagus. Chu Feng sangat gembira. Benih pertama telah memberinya berbagai kejutan, dan dua benih yang tersisa mungkin lebih menakjubkan. Hanya saja kondisi pertumbuhannya mungkin lebih ketat. Selama itu bukan benih mati, semuanya baik-baik saja. Akan selalu ada kesempatan bagi mereka untuk pulih dan menumbuhkan sesuatu di masa depan. Chu Feng memasukkan ketiga benih itu ke dalam kotak batu, menyimpannya dengan hati-hati, mengambil jaket yang tergeletak di tanah, dan melangkah maju. Kemudian ia melompat dengan kuat, menguji kecepatannya. Dalam sekejap, ia menembus ikatan udara dan muncul beberapa ratus meter jauhnya. Di belakangnya terdengar suara ledakan yang menakutkan, ia telah menembus batas kecepatan suara, 380 meter per detik. Ini sesuai dengan kekuatan makhluk tingkat Raja Binatang. Secara umum, terobosan ke tingkat ini dapat mencapai kecepatan suara. Persyaratan untuk tubuh fisik sangat tinggi. Makhluk biasa tidak akan mampu menahannya, dan akan hancur. Chu Feng merasakan kekuatannya sendiri, penuh percaya diri. Ia memandang ke utara, seolah-olah menembus kabut, melihat Shun Tian. Ia akan kembali untuk membunuh. Tentu saja, sebelum pergi, Chu Feng masih ingin menggali tanah Fengshan. Bagi orang lain, tempat ini diselimuti kabut tebal, dan kesempatan sulit ditemukan. Tetapi baginya, memiliki tanah ajaib sudah cukup. Ia pernah melihat lebih dari satu pohon kuno yang aneh, dan di bawah tanah semuanya terdapat tanah ajaib. Ini adalah harta yang tak ternilai baginya. Chu Feng bersiap untuk menanam benihnya sekali lagi, membiarkannya tumbuh. Ia sedikit terkejut. Kembali ke tempat menanam benih sebelumnya, ia menemukan bahwa daun pada pohon kuno ini meredup, tidak lagi hijau dan segar. Ia memilih tempat ini sebelumnya karena pohon kuno itu penuh vitalitas, dan tanah ajaib yang tersembunyi di bawahnya berkualitas tinggi dan jumlahnya besar. Apa masalahnya sekarang? Tunas pada pohon kuno itu kehilangan kilaunya. Meskipun masih memancarkan energi kehidupan, itu jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Chu Feng menggali tanah dangkal, dan mengamati dengan cermat. Tanah ajaib masih ada,
tetapi semuanya kehilangan kilaunya. Itu bisa mempertahankan vitalitas pohon kuno, tetapi akan sangat sulit untuk membuatnya melimpah dengan cahaya kemerahan hijau. Ia merasa sedikit bersalah, karena hanya menanam satu benih, tetapi menyebabkan hasil seperti itu. Namun, pohon-pohon kuno di sini pada awalnya sepi. Seiring dengan gunung Tai yang terus meninggi, vitalitas di sini berangsur-angsur menguat, dan beberapa pohon baru perlahan bertunas. Semoga dalam 1,5 tahun, seiring dengan kuatnya vitalitas di sini, kau bisa menjadi rimbun. Chu Feng merasa sedikit bersalah dan berbicara pada pohon kuno itu. Ia berjalan melewati kabut, mencari tempat yang cocok berikutnya. Orang biasa yang masuk tanpa izin akan sangat berbahaya dan mungkin terjebak di sini sampai mati. Sebelum masuk, Chu Feng bertekad untuk menerobos ke tingkat Raja Binatang. Sekarang ia telah berhasil, jalannya tidak terhalang. Matahari terbit dan sinarnya jatuh, tetapi kabut di area ini tidak pernah hilang, selalu menyelimuti tempat ini. Chu Feng menemukan pohon kuno lain, yang juga bertunas dan bersemi, penuh vitalitas. Tunas-tunas itu semuanya berwarna merah menyala, transparan seperti karang merah. Ia menanam benih dan kotak batu bersama-sama, dan duduk di sana menunggu. Sayangnya, setengah hari berlalu. Bahkan hingga tengah hari, benih itu tidak bertunas, dan tetap diam. Saat ini Chu Feng sangat lapar. Ia merasa seperti bisa makan 2 ekor sapi. Begitu ia memikirkan makanan, ia sedikit tidak bisa mengendalikan diri. Perutnya terus berbunyi. Chu Feng menjadi makhluk tingkat Raja Binatang dapat dikatakan sebagai terobosan besar. Tubuhnya mengalami transformasi drastis, dan fisiknya melonjak tajam. Ia membutuhkan makanan berenergi tinggi sebagai suplemen. Ketika ia memikirkan makanan lezat, seperti angsa panggang, domba panggang, dan lainnya, perutnya terasa sakit. Aku sangat lapar. Aku tidak bisa menahannya lagi. Chu Feng sendiri merasa tersipu. Hanya memikirkan makanan, ia hampir ngiler. Aku sangat lapar. Pada akhirnya, ia bahkan merasa bisa makan seekor gajah. Swoosh! Chu Feng meninggalkan tempat ini dengan kecepatan ekstrim. Sebelumnya, ia mendengar suara elang melengking di kedalaman kabut, seolah-olah bertarung dengan seseorang. Sekarang ia mencarinya. Sayangnya, ia tidak menemukannya sampai akhir. Dengan indera ilahi tingkat rajanya saat ini, bahkan jika kabut menyelimuti tanah Fengshan, ia masih bisa menjelajah sangat jauh. Para ahli itu seharusnya sudah pergi. Chu Feng berkeliaran di sini, yakin tidak ada makhluk hidup di kedalaman area ini. Akhirnya, ia tidak tahan lagi karena lapar. Perutnya seperti guntur. Ia sangat membutuhkan makanan berenergi tinggi untuk melengkapi transformasi yang dibutuhkan, karena tubuhnya telah banyak berubah hari ini. Chu Feng khawatir tubuhnya akan bermasalah. Ia diam-diam kembali melalui rute aslinya, keluar, yaitu area yang dianggap relatif aman oleh manusia dan binatang aneh. Kemana perginya merak itu? Chu Feng bertanya kepada seorang manusia super. Di sana, jangan pernah pergi, menjauhlah. Merak itu sangat brutal. Bahkan ahli di pihak kami pun telah dikalahkan dan bukan tandingannya, kata pemuda itu dengan jujur, berulang kali memperingatkannya. Oh, baiklah, terima kasih. Chu Feng mengangguk. Jika manusia super ini tahu tujuan pemuda yang bertanya tentang merak itu, ia mungkin akan ketakutan, berpikir ia bertemu dengan orang gila. Sebab, Chu Feng ingin berburu merak tingkat Raja Binatang Semu untuk mengisi perutnya. Ia benar-benar sangat lapar. Bagaimanapun, ia telah berseteru dengan klan merak, dan Kong Sheng serta yang lainnya berulang kali menargetkannya. Jadi, tidak perlu bersikap sopan. Sekarang, ia akan memburu satu untuk menyelesaikan masalah kelaparannya. Di depan tercium bau darah. Ada mayat manusia super di tanah. Seekor merak berdiri di atas reruntuhan. Bulunya cerah, seperti ditempa dari logam berwarna. Matanya dingin, memerintahkan banyak binatang aneh dan manusia super untuk membantunya menggali reruntuhan ini, sementara ia sendiri tidak bergerak. Tubuh aslinya dapat mencapai belasan meter, yang tidak terlalu berlebihan. Kekuatan binatang aneh tidak memiliki hubungan yang pasti dengan ukuran tubuhnya. Ia sudah menjadi ahli tingkat Raja Binatang Semu, dihargai oleh Raja Merak. Jika tidak ada yang tidak terduga, ia benar-benar bisa menerobos ke tingkat Raja Binatang di masa depan. Kau, kemarilah. Merak ini mengucapkan kata-kata manusia. Matanya tajam, menatap Chu Feng, memerintahkannya untuk datang. Ada urusan apa? Kata Chu Feng, tampak polos dan tersenyum. Berani sekali. Kau masih bisa tersenyum ketika melihatku. Merak itu berkata dengan dingin. Setelah mengalahkan ahli di pihak manusia, tidak ada seorang pun di area ini yang berani menentangnya lagi. Di dekatnya, banyak binatang aneh dan manusia super menggali reruntuhan. Mendengar ini, mereka semua menoleh untuk melihat. Apa kalian semua ingin mati? Teruslah menggali. Merak itu berteriak. Sinar cahaya yang menakutkan keluar dari pupilnya. Baik manusia maupun binatang aneh takut. Buru-buru menundukkan kepala, dan dengan cepat berjongkok, terus mencari artefak berharga di reruntuhan. Apa orang di tanah itu kau yang membunuhnya? Chu Feng melihat setidaknya 6 atau 7 mayat manusia di dekatnya, serta 2 bangkai binatang aneh. Merak itu menunjukkan ekspresi menghina, dan berkata, konyol, apa kau juga layak untuk bertanya padaku?
pergi gali reruntuhan ini, atau kau akan mati seketika. Chu Feng sudah memiliki permusuhan dengan klan ini. Sekarang ia menemukan merak ini membunuh orang tak bersalah di sini, maka tidak perlu bersikap sopan. Ia langsung melangkah maju. Bodoh, mencari mati. Merak itu berkata dengan muram. Ia mengangkat satu cakar besar, yang berkilau dan menakutkan, seperti pedang tajam yang terhunus, mencengkeram ke arah Chu Feng. Jika itu adalah manusia super biasa, ia pasti akan dicabik-cabik oleh cakar besar ini, dan pasti mati. Namun, Chu Feng melesat dengan suara swoosh, melebihi batas kecepatan suara, ia melompat tinggi dan memberikan pukulan ke kepalanya. Chu Feng sangat menahan diri. Ia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, jika tidak, kepala merak itu diperkirakan akan hancur. Meskipun demikian, merak itu kesakitan tak tertahankan. Ia merasa tengkoraknya retak, matanya langsung membalik, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Chu Feng berjalan mendekat, menyeretnya menuju kedalaman kabut. Apa yang terjadi? Di dekatnya, banyak binatang aneh dan manusia super mendongak, menatap punggung itu dengan tercengang. Ia menyeret merak besar ke kejauhan, dan hampir menghilang. Senior, mau kau bawa kemana dia? Seorang manusia super memberanikan diri, berteriak dari belakang, karena ia terlalu terkejut. Merak yang menindas dan memperbudak mereka, tiba-tiba dijatuhkan dengan satu pukulan, dan ia diseret pergi. Aku ada urusan dengannya, kalian bebas, aku pergi dulu. Chu Feng tidak menoleh ke belakang, menghilang di kedalaman kabut. Ia terlalu lapar. Ia hampir tidak bisa menahannya. Setelah tidak ada yang memperhatikan, ia menyeret merak itu dan berlari liar, dengan cepat menemukan mata air, lalu langsung menguliti, membersihkan, dan akhirnya membawanya ke tempat menanam benih, dan mulai memanggang. Sementara itu, ia melihat benih, tetapi tidak ada perubahan, yang membuatnya bertanya-tanya. Kemudian, aroma daging panggang menyebar. Chu Feng melahapnya dengan rakus, menyelesaikan masalah kelaparannya. Setelah waktu yang lama, Chu Feng merasa puas. Ia menyeka minyak di sudut mulutnya, dan menghela napas panjang, berkata, bisa makan sampai kenyang juga merupakan kebahagiaan. Chu Feng menunggu sampai senja, menggali benih itu, dan mengamati dengan cermat, yakin tidak ada perubahan, yang membuatnya curiga, dan bingung. Tanah ajaib di sini cukup banyak, dan kualitasnya juga sangat bagus. Mengapa benih itu tidak bisa berakar dan bertunas? Tidak ada cara lain. Ia mengganti lokasi, menemukan pohon kuno yang hijau subur, menanam benih dan kotak batu di lapisan tanah, dan menunggu lagi. Di malam hari, ia terus makan daging merak. Ini adalah burung ganas tingkat raja binatang semu, yang mengandung energi menakjubkan. Rasa lapar yang muncul setelah transformasi Chu Feng akhirnya hilang. Setelah beristirahat semalaman, Chu Feng membuka matanya, menggali tanah ajaib, dan menemukan bahwa benih itu masih tidak berubah. Ia samar-samar menduga bahwa tanah ajaib di sini sebagian besar berwarna biru, merah, dan ungu. 3 warna tanah tercampur, tetapi tanah di bawah setiap pohon kuno dikatakan sama. Mungkinkah tanah ajaib yang dibutuhkan benih tidak hanya tergantung pada jumlah, tetapi juga pada jenisnya, yang sudah diserap tidak diperlukan lagi? Ia mencari dengan teliti, dan menemukan bahwa di sini hanya ada tanah 3 warna seperti ini, tidak ada yang lain. Ada desas-desus bahwa ada altar 5 warna di Gunung Tai. Mengapa aku tidak menemukannya? Chu Feng curiga ada tanah 5 warna di sini, tetapi ia tidak menemukannya. Akhirnya, ia turun gunung, dan tidak menunda lagi. Chu Feng pergi, tetapi Gunung Tai menjadi gempar. Hilangnya merak tingkat raja binatang semu memicu gelombang besar. Ahli lain memasuki kedalaman area kabut, dan akhirnya menemukannya. Ya Tuhan, merak itu dimakan seseorang. Situasi macam apa ini? Dia hampir tak terkalahkan di bawah tingkat raja. Siapa yang bisa memakannya? Terlalu brutal. Kemarin, ada seorang pemuda berambut panjang yang mengatakan ada urusan dengannya. Dia menjatuhkan merak itu dengan satu pukulan, lalu menyeretnya pergi. Ini terlalu mengejutkan. Ternyata itu untuk memakannya, sungguh perkasa. Setelah berita itu menyebar, semua binatang aneh terkejut, hampir melarikan diri dari Gunung Tai secara berbondong-bondong, menyebabkan keributan besar. Sementara itu, pihak manusia tercengang, sangat terkejut. Chu Feng kembali ke tempat tinggalnya, membersihkan diri, memperlihatkan otot yang ramping dan kuat, mengalirkan kilau berkilauan. Ia sangat terkejut. Tidak hanya rambutnya memanjang dalam semalam, tinggi badannya juga bertambah, ia bisa merasakannya dengan jelas. Ia pergi mengukur, dan menemukan bahwa tingginya telah bertambah dari 179 cm menjadi 185 cm. Menjadi makhluk tingkat raja binatang, fisik melompat maju, dan transformasi yang drastis, tubuhku telah banyak berubah. Chu Feng akhirnya mengerti mengapa ia sangat lapar sebelumnya. Zuming datang. Begitu ia masuk, ia melihat rambut panjang Chu Feng, dan matanya hampir keluar. Ia berkata dengan gemetar, "Ya Tuhan, apa jangan-jangan itu perbuatanmu? Apa yang aku lakukan?" Tanya Chu Feng bingung. "Leluhur, apa kau makan seekor merak di Gunung Tai?" Zuming merasa bicaranya tidak lancar, sedikit gemetar. "Bagaimana kau tahu?" Tanya Chu Feng, terkejut. "Ya Tuhan, itu benar-benar kau." Mata Zuming berkaca-kaca. Ia duduk di kursi. Di luar, ada keributan. Semua orang membicarakan masalah ini.
Semua binatang aneh di Gunung Tai telah melarikan diri, turun gunung sesegera mungkin, menyebabkan kegemparan besar. Mereka semua ketakutan. Apa ada masalah? Tanya Chu Feng. Tentu saja ada, itu adalah bawahan Raja Merak. Kau memakannya begitu saja. Zuming memperkirakan bahwa pertempuran besar akan segera dimulai lagi. Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, dia bukan Raja Binatang, tidak terlalu penting. Klan Merak tidak akan peduli. Bagaimana mungkin tidak penting? Kata Zuming cemas, dan melanjutkan, Merak itu, meskipun bukan makhluk tingkat raja, setara dengan pelayan kedua Raja Merak di sini, yang secara khusus menangani berbagai tugas sepele. Kau benar-benar memakannya. Ia sedikit terdiam. Monster macam apa yang dikirim ke sini kali ini? Bukankah Chu Feng datang ke sini untuk melarikan diri, untuk menghindari pengejaran? Sosok brutal seperti ini, apakah ia perlu melarikan diri? Orang lainlah yang seharusnya lari ketika melihatnya. Aku sarankan kau cepat pergi, jangan tinggal di sini lagi, kata Zuming. Baiklah, atur untukku. Aku akan segera kembali ke Shuntian. Chu Feng setuju dengan senang hati. Efisiensi Zuming terlalu tinggi. Ia memberitahu para petinggi yang relevan, dan tidak lama kemudian, mereka mengatur pesawat penumpang untuknya. Mereka seperti mengantar dewa wabah, terus-menerus mendesaknya, dan mengirimnya ke bandara. Pesawat itu menderu, menuju utara. Chu Feng duduk dengan tenang di sana, melihat berbagai pesan di alat komunikasinya, memahami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Chu Feng, jika kau tidak muncul, tunggulah untuk mengubur mayat orang tuamu. Ini adalah pesan dari Huang Xiaoxian. Ia pernah mengancamnya terakhir kali, dan sekarang ia menjadi lebih buruk, mengancam dengan sangat sombong. Mata Chu Feng seketika menembakkan dua sinar cahaya dingin. Musang ini terlalu sombong. Ia berani berbicara dengannya seperti ini, mengancamnya berulang kali. Kemudian, ia tahu bahwa Kong Sheng telah datang ke Shuntian lagi. Lutong juga meninggalkan pesan untuknya, memberitahu bahwa binatang aneh berkumpul di sana. Mereka tidak berani melakukannya secara terbuka, tetapi jika ia kembali, kemungkinan besar orang-orang itu akan menjadi gila. Bagaimanapun, terakhir kali, Chu Feng memenggal leher Kong Lin dan memotong ekor Huang Yun. Itu adalah makhluk tingkat Raja Binatang Semu. Satu mati dan satu terluka, yang mengguncang kedua klan itu. Lutong menduga pasti ada ahli di antara binatang aneh yang datang, hanya untuk memenggal kepala Chu Feng dan memastikan ia mati tanpa ada harapan untuk hidup. Chu Feng berpikir sejenak, dan menghubungi Lutong, memberitahu bahwa ia bisa meminta seseorang untuk mengadu, atau secara tidak sengaja membocorkan kabar bahwa ia akan segera kembali ke Shuntian. Chu Feng terutama khawatir bahwa jika ia kembali secara terbuka, Huang Xiaoxian dan yang lainnya akan memiliki berbagai kecurigaan. Bagaimana jika orang-orang itu terlalu pengecut, mengetahui ranah Chu Feng telah meningkat dan kekuatannya juga meningkat pesat, kemudian berbalik dan melarikan diri, maka akan sulit untuk menemukan mereka lagi. Lutong pada awalnya dengan tegas menentang, berpikir bahwa ia sedang bunuh diri. Pasti ada lebih dari satu Raja Binatang Semu yang menunggunya untuk melemparkan dirinya ke dalam jaring. Ia tidak boleh begitu gegabah. Jangan khawatir, aku punya keyakinan. Chu Feng hanya memberinya kalimat ini dalam perjalanan pulang. Hampir pada saat yang sama, Lutong menerima laporan rahasia dari Zuming, memberitahu bahwa Chu Feng telah menimbulkan keributan besar di Gunung Tai, dan memanggang merak tingkat Raja Binatang Semu sampai mati dan memakannya. Ia seketika tertegun. Kemudian, Lutong segera menyetujui permintaan Chu Feng, dan mulai memikirkan orang untuk misi tersebut pada kesempatan pertama. Ia langsung memikirkan Zhao Yu, dan matanya bersinar. Aku memberimu kesempatan, Lutong bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ia memanggil Zhao Yu, dan memberitahu bahwa Chu Feng akan kembali besok, dan memintanya untuk menjemputnya saat itu. Di malam hari, Huang Xiaoxian sangat bersemangat, dan berkata kepada Kong Sheng, "Kakak Kong Sheng, bocah itu akan kembali. Ia mungkin akan tiba besok." "Baiklah, besok aku akan pergi berburu," jawab Kong Sheng, lalu ia berdiri, berjalan ke jendela, memandang langit berbintang. Wajahnya yang mempesona dan tampan memiliki senyum tipis. Hahaha, dia pasti mati. Dengan beberapa senior yang bertindak, mereka pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Huang Xiaoxian tertawa dan berkata dengan bangga, jika dia tidak kembali, orang tuanya benar-benar akan mati. Aku tidak bercanda dengannya. Sangat disayangkan, aku tidak menemukan tanah 5 warna. Aku tidak tahu kapan Gunung Tai akan benar-benar pulih dan semua pohon kuno akan mekar dan menyebarkan aroma. Chu Feng duduk di kokpit, melihat pemandangan langit malam melalui jendela kaca. Rasanya seolah-olah tempat ini sangat dekat dengan bintang-bintang, yang berkilauan seperti berlian. Ia memang sangat menyesal. Dalam catatan kuno di era pasca peradaban, Gunung Tai dikenal sebagai tempat asal mula segala sesuatu, tetapi benih di tangannya hanya berkecambah sekali. Setelah kembali, Chu Feng secara khusus mencari di internet. Kaisar dari dinasti masa lalu menggunakan tanah 5 warna untuk membangun altar dan mengorbankan 3 jenis ternak saat melakukan ritual persembahan langit di sana. Ia menduga bahwa apa yang disebut tanah 5 warna seharusnya adalah tanah ajaib, tetapi sayang ia tidak melihat jenis tanah yang langka dan berharga itu. Tidak peduli, tanah Fengshan belum sepenuhnya pulih. Setelah benar-benar dimulai, aku akan pergi ke sana lagi.
Chu Feng merasa tempat itu tidak sesederhana seperti yang terlihat. Gunung Tai terus membesar, tumbuh setiap hari, dan telah menjulang tinggi hingga menembus awan. Dan, ia memang mencium aroma samar di sana. Pasti ada pohon kuno yang makmur, sudah mekar dan berbuah, tetapi ia tidak bisa menemukannya. Sangat mungkin ada ruang lipat yang sangat luas tersembunyi di puncak gunung, yang tidak hanya berisi pohon suci yang menakjubkan, tetapi juga hal-hal lain. Misalnya, telur gagak emas berdarah murni yang pernah dirasakan oleh Raja Gagak Emas, serta warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Merak kuno yang dicari oleh Raja Merak, dan hal-hal berharga lainnya. Sekarang aku sudah bisa melawan makhluk tingkat Raja Binatang. Ketika semua pohon suci di Gunung Tai menyebarkan aromanya, aku pasti akan datang lagi. Chu Feng tersenyum. Peristiwa megah itu membuatnya bersemangat. Setelah itu, ia mulai beristirahat, mengumpulkan energi, karena besok ia harus bertarung. Ia tidak pernah ceroboh. Meskipun kekuatannya sudah meningkat, ia tetap mempertahankan hati yang tenang dan bersikap acuh tak acuh. Saat fajar, Chu Feng terbangun. Pada saat ini, pesawat mulai turun dan mendarat di Bandara Jinmen. Jika diberi pilihan, Chu Feng benar-benar tidak ingin naik pesawat, karena ia terlalu pasif di udara. Di Shuntian, banyak binatang aneh bercokol. Ia takut jika terbang langsung, ia akan diadang di tengah jalan seperti terakhir kali. Akhirnya, ia memilih helikopter bersenjata di sini, terbang rendah di sepanjang pegunungan, tidak terbang di ketinggian, dan menuju utara. Pak Tua, kau bisa membocorkan informasi lebih lanjut. Aku telah berangkat dari Jinmen, dan terbang ke utara di sepanjang punggungan Gunung Ciluling. Diperkirakan aku akan tiba di Shuntian sore hari. Lu Tong menerima pesan itu dan segera memberitahu Zhao Yu, menyuruhnya menjemput Chu Feng di sore hari. Di pagi hari, Huang Xiaoxian menerima pesan teks dan langsung tertawa, berkata, Chu Feng, oh Chu Feng, kau memang berhati-hati, tetapi sayangnya keberadaanmu sudah kami ketahui. Kau tidak akan bisa lepas dari genggaman kami. Ia tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya yang berlebihan menarik luka-lukanya. Ia segera mengutuk. Sekarang ia dipenuhi gips dan bingkai logam. Tulangnya patah semua setelah dipukuli oleh Chu Feng. Chu Feng, caramu menyerang sungguh keji. Tunggu saja, hari ini aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Huang Xiaoxian berteriak kesakitan sambil bersumpah. Kakak Kongsheng, sudah dipastikan Chu Feng akan mengambil rute penerbangan di punggungan Gunung Ciluling, kembali dengan helikopter bersenjata yang terbang rendah. Huang Xiaoxian segera memberitahu Kongsheng. Jika bukan karena kesulitan bergerak, ia pasti akan secara pribadi berpartisipasi dalam perburuan hari ini, yang pasti akan sangat menarik. Baiklah, aku tahu. Saatnya akan tiba untuk menggunakan kepalanya sebagai persembahan untuk Paman Lin. Kongsheng berkata dengan lembut. Kakak Kongsheng, bagaimana kalau kita juga merilis beberapa berita? Huang Xiaoxian duduk di kursi roda, tersenyum sinis. Apa yang ingin kau lakukan? Seorang lelaki tua kurus bertanya padanya di kamar itu. Rambut kuningnya acak-acakan, sedikit seperti rumput liar. Ia bernama Huang Xian, Raja Binatang Semu dari garis keturunan Musang. Terakhir kali Huang Yun patah kaki dan salah satu ekornya terpotong, leluhur klan mereka sangat marah. Huang Xian dikirim keluar, hanya untuk membunuh Chu Feng. Jika ia tidak menyelesaikan manusia yang telah mempermalukan garis keturunan mereka, ia tidak akan kembali ke gunung. Kakek Huang Xian, ketika kalian menghajar Chu Feng sampai seperti anjing mati, jangan langsung membunuhnya. Ambil beberapa foto untukku. Huang Xiaoxian tertawa terbahak-bahak. Binatang aneh mengikuti perkembangan zaman. Setelah menguasai beberapa budaya manusia, kini mereka tidak hanya menggunakan alat komunikasi, tetapi juga platform media sosial pribadi, dan lainnya. Tujuannya jelas, meniru Chu Feng hari itu, memposting gambar di platform publik dan menyertai dengan teks. Terakhir kali, tindakan Chu Feng memiliki kekuatan mematikan yang besar, membuat para petinggi klan Merak terkejut dan marah, dan leluhur garis keturunan Huang Xiaoxian juga mengaum marah. Cukup menarik, kata Huang Xian sambil mengangguk. Ia merasa bisa melakukannya, membalas perlakuan orang lain dengan cara yang sama. Kongsheng tersenyum, dan tidak keberatan. Di sofa di sebelah kanan, ada dua lelaki tua, Kong Feng dan Kong Chen. Keduanya adalah ahli dari klan Merak, yang datang khusus untuk membalas dendam Kong Lin. Mereka telah bersumpah untuk membunuh Chu Feng dengan tangan mereka sendiri. Kali ini, total 3 ahli tingkat Raja Binatang semua akan dikerahkan. Mereka yakin Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri. Istirahat sebentar, lalu kita berangkat, kata Kong Shen. Kali ini ia juga akan pergi, melihat Chu Feng mati. Aku ingin membantu kalian melakukan pemanasan dan menarik perhatian orang-orang terlebih dahulu. Huang Xiaoxian tertawa. Tak lama kemudian, ia masuk ke akun media sosialnya dan memposting beberapa foto. Mereka semua adalah ahli muda di antara binatang aneh. Orang-orang ini memiliki ketenaran tertentu saat berjalan di masyarakat manusia. Misalnya, Bai Chuan, keturunan Raja Serigala Bulan Perak di Padang Rumput Utara. Ia memiliki rambut perak yang berkilau, jantan dan tampan, serta memiliki popularitas yang sangat tinggi. Ada juga Yuan Feng, keturunan kera tua kuil Belantara Agung. Kulitnya berwarna perunggu, rambutnya pendek, dan ia mengangkat batu raksasa seberat ribuan kilogram dengan satu tangan. Sangat mengejutkan. Siapa orang ini?
Mengapa dia memposting begitu banyak foto binatang aneh? Namanya Huang Xiaoxian, jangan-jangan dia si musang itu. Komentar pertama membuat Huang Xiaoxian sangat marah. Benar-benar musang itu. Dia bahkan terverifikasi. Data menulis Huang Xiaoxian dari Gunung Pan. Aku dengar tempat bagus di Gunung Pan itu ditempati oleh Raja Binatang dari klan Musang. Ya Tuhan, saman macam apa ini? Bahkan Musang pun punya akun media sosial. Bajingan ini dipukuli hingga setengah mati oleh Chu Feng terakhir kali. Semua tulangnya patah. Apa dia masih punya nyali untuk muncul? Huang Xiaoxian sangat marah. Niat awalnya adalah untuk memposting gambar ahli muda ras binatang aneh untuk menarik perhatian, tetapi ia tidak menyangka akan diejek habis-habisan. Memang, kemunculannya dengan cepat menyebar, popularitasnya sangat tinggi, dan banyak orang datang untuk menonton, tetapi tidak ada satupun kata-kata baik. Ia sangat marah, merasa telah salah perhitungan. Ia seharusnya tidak menunjukkan wajahnya dan malah menerima makian. Kali ini ia merasa sedikit dirugikan, padahal ia belum memprovokasi siapapun. Huang Xiaoxian kesal, lalu ia memposting foto Kong Sheng. Tidak hanya itu, ia juga memposting foto Kong Sheng dan yang lainnya dijamu oleh Jiang Luoshen ketika mereka pergi ke Genboudi untuk membahas kerjasama. Ia mencibir dalam hati. Ini adalah konsorsium besar di antara manusia, tetapi tidakkah mereka antusias menghadapi klan Merak yang tak terkalahkan? Benar saja, setelah foto-foto ini dirilis, mereka memicu gelombang yang tidak kecil. Meskipun ini bukan berita baru, itu telah dilaporkan 2 atau 3 hari yang lalu. Klan Merak dan Genboudi sama-sama mengincar Gunung Putuo. Salah satu dari 4 gunung Buddha yang terkenal, dan kedua belah pihak mungkin akan bekerja sama. Dia sengaja melakukannya. Semua orang tahu bahwa musang ini dilumpuhkan oleh Chu Feng, jadi dia memposting foto semacam ini untuk memprovokasi Chu Feng. Seseorang menganalisis seperti itu, karena banyak rumor ambigu telah beredar antara Chu Feng dan Jiang Luoshen. Pada saat ini Huang Xiaoxian memposting foto semacam itu dengan motif tersembunyi, sengaja memprovokasi dan mempermalukan. Huang Xiaoxian mencibir, melihat banyak orang meninggalkan pesan yang menegurnya, tetapi ia tidak peduli. Ia memposting foto lain, yaitu foto Lin Nuoyi. Selain itu, ia juga menambahkan teks, kakak Kong Sheng sangat menghargai Nona Lin. Kali ini benar-benar disengaja, provokasi telanjang, karena sudah lama dikabarkan bahwa Chu Feng dan Lin Nuoyi memiliki masa lalu, dan sekarang masih berteman baik. Musang ini sangat tidak bermoral, pasti ada niat buruk, pantas saja dia dipukuli sampai semua tulangnya patah. Sekelompok orang memaki-makinya, dan tidak ada kata-kata baik dalam komentar-komentar yang ditinggalkan. Seseorang membagikan apa yang diposting Huang Xiaoxian ke Jiang Luoshen dan Lin Nuoyi, meninggalkan pesan di media sosial pribadi mereka. Jiang Luoshen dengan cepat membalas, tamu datang berkunjung, tentu saja harus dijamu. Aku tidak tahu keributan apa yang ingin ditimbulkan oleh musang itu. Melihat kalimat ini, banyak orang dengan cepat meneruskan ini kembali ke Huang Xiaoxian, mengejeknya. Musang itu sedang membicarakanmu, dengar tidak? Keributan apa yang ingin kau timbulkan? Haha, Dewi benar-benar belak-belakan, memanggil nama kecilmu. Huang Xiaoxian sangat marah. Kemudian, orang-orang menemukan balasan Lin Nuoyi, yang bahkan lebih sederhana, hanya 4 kata. Huang Xiaoxian, tidak mengenalnya. Kali ini, Huang Xiaoxian semakin marah. Itu benar-benar penghinaan baginya. Ia sudah menguasai tulisan manusia, tentu saja ia tahu maksud Lin Nuoyi. Di akhir kata mengenalnya ditujukan untuk kata ganti binatang bukan manusia. Hahaha, di bawahnya, sekelompok orang mengejek. Tunggu saja, aku akan segera membocorkan berita, dijamin kalian akan lebih bahagia menontonnya. Tulis Huang Xiaoxian sambil marah. Ia langsung menghubungi Huang Xian dan Kong Sheng, menanyakan apakah ia bisa melakukan siaran langsung. Jika itu terlalu mencolok, ia akan menunggu sampai Chu Feng dipukuli hingga seperti anjing mati, baru ia siarkan. Bisa dipertimbangkan. Akhirnya, bahkan Kong Sheng mengangguk. Ia selalu tenang, tetapi sekarang ia membuat pilihan ini. Karena, terakhir kali Kong Lin terbunuh, Chu Feng memenggal kepalanya dan langsung berfoto dengannya. Ini benar-benar membuat klan Merak marah dan terstimulasi, merasa dipermalukan. Kong Sheng merasa perlu untuk membasuh rasa malu itu dengan kekuatan. Saran Huang Xiaoxian tidak buruk, jadi mari kita siarkan langsung sebagian. Huang Xiaoxian sangat gembira, dan berbicara di media sosial. Aku tidak sengaja tahu bahwa seorang temanku akan pergi berburu. Mungkin sebentar lagi akan ada video yang luar biasa. Dia akan mengambil beberapa gambar buruannya dan menunjukkannya kepada kalian. Apa maksud musang ini? Banyak orang terkejut, merasa ia akan menimbulkan masalah. Mungkinkah itu ditujukan kepada Chu Feng? Banyak orang merasa khawatir di hati mereka, dan sangat sensitif terhadap kemungkinan ini. Karena berdasarkan karakter binatang aneh itu, bagaimana mungkin mereka tidak membalas dendam? Musang, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Beberapa orang meninggalkan pesan. Wajah Huang Xiaoxian tersenyum, dan ia dengan cepat mengetik. Bukan apa-apa, hanya berburu. Memamerkan beberapa mangsa. Mungkin itu kucing atau anjing, atau mungkin buaya besar. Kalian akan tahu sebentar lagi. Aku sangat menantikannya. Ini memicu keributan. Banyak orang di internet menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Ouyang Qing, Du Huaijin,
dan Ye Qingro menjadi lebih gugup, dan segera berpikir bahwa keberadaan Chu Feng mungkin telah terungkap, dan binatang aneh akan pergi untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, ini hampir menjadi dugaan semua orang. Sial, siapa yang bisa menyelamatkan Chu Feng? Binatang aneh berani memposting pesan dengan begitu yakin. Itu berarti mereka sangat yakin, pasti ada ahli terkuat yang pergi untuk membunuh Chu Feng. Namun, kegelisahan orang-orang tidak berguna. Mereka sama sekali tidak tahu di mana Chu Feng berada, dan tidak dapat menghubunginya. Hah, sudah dimulai. Semuanya, silakan nikmati perlahan. Huang Xiaoxian tertawa, sangat sombong, memposting tautan ke platform siaran langsung di media sosialnya. Detik berikutnya, banyak orang berbondong-bondong masuk. Mereka semua masuk, beberapa penasaran, dan beberapa gugup. Gambar muncul. Mereka hanya melihat helikopter bersenjata dari kejauhan terbang rendah di sepanjang hutan gunung. Pada saat ini, di atas Gunung Ciluling, Chu Feng duduk dengan tenang di dalam helikopter. Segera, ia menemukan ada burung raksasa melayang di depannya, menghalangi jalannya. Saat ini, ia sudah berambut pendek. Ia meminta seseorang untuk memotongnya. Ia takut kemunculannya akan membuat klan Merak curiga. Semuanya untuk memusnahkan mereka semua. Mendarat, kata Chu Feng. Ia tidak ingin menunggu dua merak tingkat Raja Binatang Semu menyerang dan menghancurkan helikopter. Helikopter turun dan mendarat di area gunung yang relatif kosong. Chu Feng melompat turun. Ya Tuhan, itu benar-benar Chu Feng. Dia dicegat. Dia dalam masalah besar. Orang-orang yang melihat adegan ini terkejut, lalu menarik napas dingin. Binatang aneh benar-benar siap. Mereka bahkan berani siaran langsung. Apa yang mereka takuti? Jelas, mereka yakin bisa membunuh Chu Feng. Mangsa muncul, nikmati perlahan. Tulis Huang Xiaoxian lalu tertawa, meninggalkan pesan di media sosial, yang segera memicu kemarahan publik. Banyak orang berteriak-teriak untuk mencari tahu di mana ia berada, segera menangkapnya, dan langsung membunuhnya. Musang ini benar-benar terlalu sombong. Huang Xiaoxian meninggalkan pesan lagi, berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku juga mendengar berita dari seorang teman bahwa ada ahli dari klan lain yang akan berburu. Mengapa semua orang gugup? Nikmati saja, mari kita lihat siapa yang akan menjadi mangsa. Mungkin ceritanya akan berbalik. Ia tertawa gembira, menyombongkan diri, dan memprovokasi semua orang. Huang Xiaoxian menyombongkan diri, memprovokasi secara terang-terangan, dan meremehkan orang-orang. Jelas bahwa binatang aneh akan memburu Chu Feng, tetapi ia bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Di layar siaran langsung, Chu Feng berdiri sendirian di antara hutan gunung. Jelas, ia telah menemukan musuhnya dan sedang menatap ke depan. Pada saat ini, semua orang menjadi sedikit gugup. Apakah binatang aneh benar-benar akan membunuh? Akankah insiden pengejaran seperti terakhir kali terjadi lagi setelah penyergapan di tengah jalan ini? Di hutan gunung, daun-daun kering sangat tebal, hasil akumulasi bertahun-tahun, dengan lapisan paling bawah sudah berubah menjadi tanah hitam. Chu Feng menginjaknya, sesekali mengeluarkan suara samar. Tidak perlu menyembunyikan keberadaan, karena mereka semua sudah saling menemukan. Kong Sheng berdiri di udara, tampan dan luar biasa, dengan rambut ungu halus seperti sutra, dan senyum tipis di wajahnya, seolah ia tidak peduli pada apapun. Ia tidak memperlihatkan wujud aslinya, tetapi sepasang sayap cahaya muncul di belakangnya, memungkinkannya melayang di udara, memandang ke bawah. Swoosh! Kong Feng bergerak. Ia adalah ahli tingkat Raja Binatang Semu dari klan Merak. Mengembangkan sayapnya, ia terbang melintasi langit dan muncul di belakang Chu Feng, memotong jalan mundurnya. Ia tersenyum tipis, berkata, jika kau masih bisa bertahan hidup, itu berarti kau menentang langit. Menurutnya, Chu Feng tidak punya cara untuk melarikan diri. Tiga Raja Binatang Semu datang bersama, siapa yang bisa menahan mereka? Kong Chen masih dalam wujud manusia, kakinya menginjak tanah, berjalan melalui hutan gunung, datang dari arah depan. Seluruh dirinya membawa aura ketajaman yang menusuk. Ia menggenggam tangan di belakang punggung, terlihat berusia 50-an. Sebagai ahli tingkat Raja Binatang Semu, ia sangat angkuh dan memiliki ekspresi dingin, sedikit meremehkan. Karena, ia merasa pengerahan tenaga ini terlalu berlebihan. Kong Chen menatap Chu Feng, berkata, tiga Raja Binatang Semu dikerahkan bersama, tetapi hanya untuk membereskan remahan kecil sepertimu. Chu Feng sangat tenang, tidak mengatakan apa-apa. Ia sedang mengukur bagaimana ia bisa menahan mereka semua, karena bagaimanapun juga, ada tiga yang bisa terbang. Di internet, banyak orang tidak bisa tenang, hati mereka terkejut. Binatang aneh bahkan mengerahkan tiga Raja Binatang Semu. Ini adalah situasi pembunuhan mutlak, hampir tidak dapat dipecahkan. Orang-orang sudah tahu bahwa terakhir kali Chu Feng menggunakan tambang perak khusus untuk membuat dua ahli besar jatuh. Satu mati dan satu terluka. Apa yang bisa ia andalkan sekarang? Binatang aneh tidak mungkin tertipu lagi. Situasi sekarang sangat parah. Ia berada dalam bahaya besar. Sial, apa yang harus dilakukan? Chu Feng kali ini kemungkinan besar dalam bahaya. Jangan takut. Pihak kita pasti sudah mengambil tindakan. Bagaimana kita bisa mentolerir arogansi kelompok binatang aneh ini? Apa mereka pikir mereka bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan? Seseorang berkata dengan marah, memicu empati dari banyak orang.
Huang Xiaoxian muncul lagi, memposting selfie dengan wajah tersenyum, dan meninggalkan pesan, semuanya, jangan terlalu bersemangat. Ini hanyalah cerita berburu yang menarik. Pada saat kritis seperti ini, ia masih berbicara hal-hal yang menyebalkan, membuat orang ingin memukulinya. Di hutan gunung, Huang Xian secara pribadi mengambil gambar. Ia bertubuh kurus, dengan rambut kuning acak-acakan, wajahnya gembira dan membawa ekspresi mengejek. Jika Chu Feng bisa melarikan diri dari situasi seperti ini, itu tidak masuk akal. Baginya, ini seperti permainan kucing dan tikus. Setelah Chu Feng cukup disiksa, permainan bisa berakhir. Mulai, kata Huang Xian, mendekat lebih jauh, menggunakan alat komunikasinya untuk merekam dari jarak dekat, mengikuti tidak jauh dari Kong Chen. Orang-orang yang melihat siaran langsung itu merasa hati mereka tenggelam. Semua orang mengerti, niat membunuh telah meledak. Huang Xiaoxian sangat bersemangat, karena menurutnya, ia akan segera melihat kesengsaraan Chu Feng. Saatnya balas dendam telah tiba. Semuanya, hal menarik akan segera datang. Perburuan dimulai. Huang Xiaoxian tertawa sombong. Orang-orang marah, tetapi tidak berdaya. Brak! Tepat pada saat ini, gambar siaran langsung bergetar hebat. Kedua pihak telah bertukar serangan, bahkan memengaruhi perekaman. Pertempuran cukup sengit. Dalam sekejap, darah berceceran, melintas di depan layar, membuat banyak orang merasa dingin. Ada 3 raja binatang semu di sana, dan Chu Feng sama sekali tidak bisa menahannya. Orang-orang tahu kekuatannya, ia sama sekali bukan tandingan mereka. Begitulah yang ada di pikiran banyak orang yang menonton. Huang Xiaoxian tertawa terbahak-bahak. Pada saat darah berceceran, ia merasa sangat nyaman. Tak lama kemudian, banyak orang berseru, merasa sangat tidak nyaman. Karena ketika darah berceceran, ada juga beberapa gigi yang patah, melintas di depan kamera, tertangkap dengan jelas. Beberapa orang merasa tercekik di hati mereka. Apakah Chu Feng sedang dipermalukan? Itu membuat orang ikut merasakan sakit. Dipermalukan dengan siaran langsung seperti ini di depan publik. Itu benar-benar kejam. Ia telah membunuh Raja Serigala Biru. Di hati banyak orang, ia adalah seorang pemberani yang harus dihormati. Tetapi sekarang dipermalukan seperti ini, sungguh sulit untuk dilihat. Hahaha, giginya copot semua. Sungguh menyenangkan, sungguh menyegarkan. Huang Xiaoxian tertawa terbahak-bahak, ia dengan cepat meninggalkan pesan, mengungkapkan kegembiraan ini, berkata, nantikan juga plot twist-nya ya. Ini menyulut api, meremehkan orang-orang, memprovokasi semua orang. Ia gembira atas kemalangan orang lain, membuat orang ingin mencabutnya dan memukulinya dengan keras. Brak, video siaran langsung menjadi tidak jelas, bergetar hebat, alat perekam seolah jatuh ke tanah. Orang-orang tercengang, apa yang terjadi? Huang Xiaoxian juga terkejut. Apakah ada yang salah dengan situasinya? Tak lama kemudian, orang-orang mendengar erangan menyakitkan yang teredam. Kemudian, tanah di sana bergetar, dan alat komunikasi diangkat oleh seseorang. Setelah itu, wajah Chu Feng muncul di layar. Ini seperti selfie. Ia baik-baik saja dan tidak terluka. Ada apa ini? Internet langsung meledak. Semua orang terkejut, bukan dia yang terluka. Huang Xiaoxian tercengang. Ada apa ini? Baru saja ia tertawa terlalu gembira, dan senyum di wajahnya belum membeku hingga sekarang. Chu Feng memegang alat komunikasi Huang Xian, memotret ke tanah. Internet hening sejenak, lalu mendidih lagi. Ada keributan, orang-orang melihat kebenaran. Seorang lelaki tua berambut kuning, dengan wajah bengkak dan memar, kepalanya hampir retak, mulutnya penuh darah. Ketika ia membuka mulut, terlihat bahwa sebagian besar giginya copot. Ia sangat marah hingga hampir gila. Ini terlihat seperti musang. Pasti salah satu raja binatang semu di sana, seseorang berkomentar. Huang Xiaoxian benar-benar tercengang. Bukankah ini tetua dari klan mereka? Mengapa ia dipukuli hingga menjadi seperti ini? Terlalu menyedihkan. Matanya bengkak menjadi celah, hampir tidak bisa terbuka, tulang hidungnya cekung, dan setengah giginya copot. Mustahil, Huang Xiaoxian berteriak. 3 raja binatang semu pergi bersama untuk membunuh Chu Feng. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Seharusnya tidak ada ketegangan sama sekali. Hahaha, musang kecil itu benar. Ada plot twist. Seseorang di internet tertawa tanpa henti. Plot twist yang menakjubkan. Huang Xiaoxian, kau benar-benar peramal ulung. Setiap kata bernilai emas, kau mengatakannya dengan sangat tepat. Sekelompok orang berteriak, tertawa terbahak-bahak, memanggil Huang Xiaoxian untuk meramal lagi. Huang Xiaoxian hampir mati karena marah. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Terutama, ini sedang siaran langsung. Awalnya ia ingin mempermalukan Chu Feng. Ia tidak menyangka bahwa baru permulaan sudah ada plot twist, dan ahli dari klannya dipukuli hingga giginya bertebaran di mana-mana. Di hutan gunung, Chu Feng tidak menghadapi Kong Chen terlebih dahulu, melainkan langsung memilih Huang Xian, karena ia sangat membenci musang tua ini, yang berani melakukan siaran langsung, menganggapnya seperti daging di atas talenan, dengan ekspresi mengejek. Ia bergegas dengan sangat cepat, mengayunkan tinjunya seperti badai. Tentu saja, ia menekan kekuatannya, tidak ingin menakut-nakuti ahli dari klan Merak. Ia hanya mengerahkan sebagian kekuatannya. Sederet pukulan mendarat di wajah Huang Xian, membuatnya menjerit.
Huangxian membuang alat komunikasinya dan bertarung melawannya, tetapi ia masih dipukuli dengan sangat menyedihkan, terpental samping, dengan gigi berserakan di tanah. Paru-parunya hampir meledak karena marah, ia sangat kesal. Ia adalah Raja Binatang Semu. Akibat kecerobohan, ia diserang secara diam-diam oleh anak itu, menekannya dan memukulinya dengan keras, sungguh menyedihkan. Tentu saja, ia juga sedikit terkejut, merasakan kekuatan Chu Feng. Ia berada di tingkat yang sama dengannya. Setelah menghilang selama beberapa hari, pemuda ini ternyata kekuatannya meningkat pesat. Tidak jauh, tangan Kong Chen yang semula digenggam di belakang punggung kini diturunkan. Ia sangat terkejut. Tadi, ketika ia melihat Chu Feng bergegas menuju Huangxian, ia masih tertawa, berpikir musang tua itu pasti akan memberinya pelajaran yang keras. Ia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Di udara, Kong Sheng dan Kong Feng sama-sama merasa terkejut, menunjukkan ekspresi kaget. Kekuatan lawan telah meningkat pesat. Raja Binatang Semu, kau memakan buah aneh dan menerobos ke tingkat Raja Binatang Semu. Sampai sekarang, tidak ada yang berpikir Chu Feng adalah makhluk tingkat raja yang sebenarnya, karena baru beberapa hari berlalu. Itu tidak terlalu realistis. Menurut akal sehat, meskipun seseorang memakan buah aneh tingkat atas, ia hanya bisa menjadi Raja Binatang Semu terlebih dahulu, membutuhkan waktu untuk terakumulasi sebelum bisa menerobos ke tingkat Raja Binatang yang sebenarnya. Mereka semua berada di alam ini dan tahu kebenaran ini. Bahkan Chu Feng sendiri sempat ragu apakah ia bisa menerobos ketika berada di Gunung Tai, tetapi ia berhasil. Tua bangka, kau mengikuti perkembangan zaman, masih merekam siaran langsung. Baiklah, aku akan memberimu beberapa close-up, tersenyumlah. Chu Feng memegang alat komunikasi, mengarahkannya ke Huangxian, dan tersenyum cerah. Enyahlah, Huangxian sangat marah karena dipermalukan. Hal yang memalukan seperti itu menimpanya sendiri. Boom, internet gempar, memicu gelombang besar. Semua orang terkejut. Ini benar-benar plot twist, bukan hanya ucapan biasa. Chu Feng menjadi ahli tingkat Raja Binatang Semu. Memukuli musang tua bukanlah kebetulan. Huang Xiaoxian sangat tertekan hingga ia ingin menampar dirinya sendiri 2 kali. Ia merasa dirinya benar-benar seperti mulut gagak. Hanya asal bicara untuk memicu emosi orang-orang. Bagaimana ia bisa tahu bahwa itu menjadi kenyataan? Orang-orang yang keluar dari klan Musang benar-benar luar biasa. Mereka semua adalah roh agung. Apa yang mereka katakan sangat akurat. Kau harus mengakui itu. Hahaha, Huang Xiaoxian, kau bisa lulus sekarang. Kau bisa mengganti namamu menjadi Huang Daxian si peramal jitu mulai sekarang. Sedikit catatan, nama Huang Xiaoxian bisa diartikan musang kecil, sedangkan nama Huang Daxian bisa diartikan musang besar. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak, merasa nyaman, semua mengejek dan menertawakan Huang Xiaoxian. Namun, tawa orang-orang dengan cepat berhenti, karena Chu Feng akan menghadapi 3 Raja Binatang Semu, dan apakah ia bisa melarikan diri hidup-hidup masih sulit diprediksi. Di perbukitan, Chu Feng sengaja menunjukkan ekspresi serius, berkata, kita berada di ranah yang sama. Jika aku ingin pergi, kalian tidak akan bisa menghentikanku. Setelah mengatakan ini, ia mundur, memilih posisi yang menguntungkan, dan bersiap untuk melarikan diri. Mau lari kemana? Bunuh dia. Huangxian sangat marah karena dipermalukan, dan ia adalah yang pertama bergegas. Tubuhnya membesar, berubah menjadi binatang raksasa kuning sepanjang lebih dari 10 meter, mengaum dan menerkam Chu Feng. Angin kencang berhembus, menerbangkan pasir dan bebatuan, bahkan pohon-pohon pun patah. Pemandangannya sangat menakutkan. Bunuh dia. Ketika ia melihat Chu Feng ingin melarikan diri, Kong Chen bergegas dengan swoosh. Meskipun dalam wujud manusia, ia mencapai kecepatan subsonik, melepaskan tinju raja cerah, menghantam punggung Chu Feng, datang ke sini dan masih mau lari. Tinggalkan kepalamu. Di udara, Kong Feng berkata dengan dingin. Tubuh merak melepaskan cahaya ilahi 5 warna, terutama ekornya, yang sangat cemerlang. Ia menukik ke bawah, ingin menumpas Chu Feng. Situasi pembunuhan mutlak telah terungkap. Jika 3 Raja Binatang Semu benar-benar ingin membunuh, itu akan sangat menakutkan. Tempat ini mengeluarkan suara gemuruh, dan perbukitan pun retak. Dalam sekejap, keempat ahli itu saling berbenturan, terus bergerak. Hutan gunung yang luas hancur. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti makhluk yang terbuat dari daging dan darah. Batu-batu raksasa, pohon-pohon kuno, dan dinding gunung terus pecah dan meledak di bawah benturan mereka. Pemandangan yang mengerikan. Sulit membayangkan betapa kuatnya tubuh fisik mereka. Jelas, senjata biasa tidak akan efektif melawan mereka. Chu Feng mengerutkan kening. Kong Sheng terus melayang di udara dan tidak turun. Jika tidak, ia pasti sudah memberikan pukulan keras. Mengapa ia masih terus terlibat? Paman Feng, Paman Chan, hati-hati. Kong Sheng berbicara dari ketinggian, ekspresinya serius. Chu Feng mengerutkan kening. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk bertindak. Adapun Kong Sheng, ia akan menggunakan busur guntur agung untuk menembaknya dari jarak jauh sebentar lagi. Boom! Tiba-tiba, Chu Feng menembus batas suara, dan suara ledakan udara terdengar di belakangnya. Ini adalah kecepatan mengerikan yang hanya dimiliki oleh makhluk tingkat Raja Binatang. Melebihi kecepatan suara, menghasilkan ledakan sonik yang mengerikan. Gedebuk.
Seperti petir yang meledak, Chu Feng melompat, menyambut merak 5 warna yang menukik ke bawah, meninju ke atas. Tinjunya menembus udara, juga menghasilkan ledakan sonik. Puff! Kong Feng menjerit, wajahnya terdistorsi. Dadanya tertusuk oleh satu pukulan, darah muncrat, membuatnya meratap tanpa henti. Di tengah suara ledakan yang mengerikan, setelah Chu Feng melontarkan pukulan, ia sedikit menekan tubuh merak itu, dan dengan cepat menukik ke tanah, menyerang Kong Chen. Ia ingin menyingkirkan binatang aneh yang bisa terbang terlebih dahulu. Kau! Kong Chen terkejut. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pemuda ini benar-benar meledakkan kekuatan seperti itu dalam sekejap, membuatnya terkejut. Ini bukan mangsa sama sekali, tetapi binatang buas yang menakutkan. Ingin memburunya, ini jelas datang untuk memberi makan, mengirim diri sendiri ke mulut harimau. Ini adalah makhluk tingkat raja binatang. Berita yang mereka dapatkan salah, dan sangat konyol. Berani-beraninya 3 raja binatang semu menantang raja binatang yang sebenarnya. Bang! Kong Chen terbang mundur, melintangkan kedua lengan di depan dadanya, tetapi dalam sekejap kedua lengan itu meledak, berubah menjadi kabut darah. Ia sama sekali tidak bisa menahan pukulan mengerikan dari makhluk tingkat raja binatang. Jika ia tidak menghalangi dengan kedua tangannya, dadanya akan tertusuk. Terlalu menakutkan. Huang Xian merasa ngeri. Semua bulu emas di tubuhnya berdiri tegak. Ia berbalik dan melarikan diri. Masih mau lari? Chu Feng bergegas dengan swoosh, melintasi langit, hampir seperti terbang, memotong jalan di depannya. Chu Feng sekarang seperti dewa iblis.